kita akan mengenal terlebih dahulu tentang definisi atau arti ruqyah itu sendiri. Ini saya rangkumkan dari berbagai kitab-kitab yang menjadi rujukan kami di Arsada. Nah, saya punya komunitas namanya Arsada Asyifa, dan kami alhamdulillah mempunyai rujukan-rujukan khusus dan referensi-referensi dari kitab-kitab para ulama yang ada di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah dan Mesir itu sendiri. Untuk definisi ruqyah, ya, karena mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata ruqyah, kemudian muncul di benaknya bahwasanya ruqyah itu sesuatu yang menakutkan, horor, mistik, dan cenderung membawa hal-hal yang khurafat. Nah, maka dari itu kita mesti tahu definisi sebagai pondasi awal untuk melangkah kepada pelajaran-pelajaran berikutnya. Yang pertama saya ambil dari pendapatnya Ibnu Athir dalam An-Nihayah. Beliau mengatakan ar-ruqyah hiyal 'udatul lati yuraqqa biha sahibul afah kal humma wa sar'i wa ghairi dzalika minal afat. Ruqyah artinya adalah doa perlindungan. Al-'udah dalam bahasa Arab artinya jampi-jampi atau doa perlindungan. Mantra, ya, mantra atau jampi-jampi yang dibacakan pada orang yang sakit. Semisal orang yang terkena penyakit humma. Humma apa artinya? Demam. Atau as-sar'. As-sar'u dalam bahasa Arab itu diartikan epilepsi. Tapi bisa juga diartikan kesurupan. Dan juga diartikan penyakit kegilaan. Ya. Atau dibacakan kepada orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit selain penyakit tersebut. Dari berbagai penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Apa? Ruqyah adalah jampi-jampi yang dibacakan untuk orang yang terkena penyakit demam, epilepsi atau kesurupan, kerasukan, ya, atau penyakit-penyakit lain yang diderita oleh manusia. Ini pendapat dari Ibnu Athir, bukan Kathir, Athir. Ibnu Athir. Lalu yang kedua dalam Lisanul Arab. Ar-ruqyah hiyal 'udatu ma'rufah. Ruqyah maknanya adalah jampi-jampi yang ma'ruf, yang baik, yang bisa dibacakan oleh orang-orang yang terkena suatu penyakit. Kemudian Al-Jauhari dalam Al-Misbah jilid 1 halaman 232. Beliau mengatakan ruqyah idza awwadha wa nafath. Dikatakan ruqyah itu apabila ada seseorang yang sedang menjampi sambil meniup pelan. An-nafath artinya adalah tiupan pelan. Gitu, ya. Bukan bukan. Nanti ada beberapa praktek-praktek yang mungkin menjadi orang itu jadi kapok, meminta untuk diruqyah atau diruqyah oleh orang. Kapok tahu, ya? Kapok apa bahasa sini ya tuh? Jera. Jera, tahu jera? Jera. Orang jadi jera, tidak mau diruqyah lagi. Karena ada hadis yang memang mengatakan di situ Rasulullah SAW pernah meludahi, ya, seorang anak kecil yang terkena gangguan jin. Diludahi mulutnya sambil dikatakan ukhruj ya aduwallah, keluar kamu wahai musuh Allah. Nah, ini adalah khususiyahnya Nabi SAW. Khusus bagi Nabi SAW, yang mana ludah beliau penuh dengan keberkahan. Beda dengan ludah kita, penuh bakteri dan bau. Dan ini nyata terjadi. Ada beberapa di Indonesia, beberapa oknum yang mungkin saya hargai. Beliau itu sangat berhati-hati dan ingin ittiba, tetapi ya caranya akhirnya salah. Orang baru datang kemudian diludahi, keluar kamu insya Allah, padahal tidak ada apa-apanya. Nah, maka dari itu nanti di sini kita akan belajar mana nih orang yang benar-benar kerasukan dan mana orang yang memang terkena psikisnya, penyakit mentalnya.
Nanti juga kita akan mempelajari tentang macam-macam sihir beserta tanda-tanda yang ada di tubuh seseorang itu. Ya, Al-Jauhari mengatakan ruqyah dikatakan ketika ada seseorang yang memantrai sambil nafas. Nafas itu menurut Aisyah radhiyallahu anha seperti orang meniup zabib, meniup kismis, pelan. Sambil tanpa adanya ludah yang keluar. Seperti ini, bisa dipraktekkan sendiri nanti. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 182. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 182, mohon maaf, 182. Ar-ruqa bima'na ta'widz. Ruqa atau ruqyah itu maknanya adalah doa perlindungan atau jampi-jampi, mantra. Wal istirqa talabur ruqyah. Al istirqa maknanya adalah talabur ruqyah, meminta diruqyah. Wa huwa min anwa'id du'a. Dan ruqyah ini adalah salah satu bagian dari doa. Salah satu macam dari doa. Ini apa pentingnya kita memahami definisi? Kenapa tidak langsung aja kita belajar ruqyah? Ini penting. Supaya nanti Bapak Ibu sekalian tidak salah jalan ketika menempuh pengobatan. Karena banyak sekali, baik di Indonesia atau Malaysia, wallahu a'lam, saya belum tahu keadaan di sini ya. Itu banyak bomoh-bomoh atau dukun-dukun bersorban. Sayangnya bersorban. Bukan pakai belangkon, pakaian adat, enggak. Kebanyakan sekarang dukun-dukun bersorban dan mengatasnamakan ini syar'i, ini ilmu hikmah, ini ilmu laduni. Bahaya. Nah, maka dari itu jangan dikira bomoh-bomoh atau dukun-dukun itu tidak tahu dalil. Mereka tahu dalil dan mereka banyak yang tahu kitab. Sehingga mereka itu banyak yang memasang di pamflet, di poster-posternya, poster pengobatan mereka, ruqyah mencari barang hilang. Ruqyah mengembalikan barang hilang. Ruqyah mengembalikan orang hilang. Kira-kira tepat enggak ini? Kenapa tidak tepat? Mereka kadang berkelit dengan alasan Ibnu Taimiyah ini. Kenapa kamu melarang? Orang Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya ruqyah itu adalah doa. Berarti sah-sah aja kita mengatakan maruqyah barang hilang. Kan kita berdoa supaya barang hilangnya itu muncul kembali. Kalau mereka menjawab demikian, apa yang kita jawab lagi? Hah? Tepat atau tidak? Tepat tak kira-kira? Tepat? Enggak. Tetap tidak tepat. Meruqyah untuk membuka aura. Aura itu apa ya? Tahu aura ya? Pancaran. Supaya terlihat tampan, supaya terlihat cantik, supaya terlihat wibawa. Meruqyah untuk penglaris, supaya dagangannya itu laris. Ini tidak benar. Itu tidak betul sama sekali. Walaupun ruqyah itu bagian dari doa, tetapi setiap doa itu bukan ruqyah. Bisa dibilang seperti itu. Saya sampaikan pendapat dari Syekh Al-Albani dalam Dhaif Tirmidzi halaman 231. Beliau mengatakan, ruqa ma yuqra'u minad du'a'i li talabi syifa minal qur'ani wa mimma sahha minas sunnah. Ruqa atau ruqyah itu adalah apa-apa yang dibaca ya, dari doa yang diambil daripada Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih. Untuk apa? Untuk mengharapkan kesembuhan. Sampai di sini. Ini kaidah pertamanya, koridor pertamanya. Seperti contoh lah, saya akan bikin analogi sederhana. Ruqyah bagian dari doa, tetapi tidak semua doa itu bisa disebut ruqyah. Di Malaysia ada bahasa ngemil enggak? Cemilan. Ngemil tahu? Apa ya bahasa sininya? Makan makanan ringan itu apa bahasa sini? Snack. Jajan ya? Kalau bahasa Indonesia ngemil. Bahasa Indonesia ya, itu ngemil. Ngemil bagian dari makan. Snack ya, jajan itu bagian dari makan.
tapi dikhususkan yang namanya jajan ini untuk makan makanan yang ringan. Jadi tak mungkin kita ngatakan orang sedang ngemil atau sedang jajan nasi mama. Oh, itu tidak cocok. Walaupun jajan itu bagian dari makan, tetapi sudah dikhususkan maknanya, jajan itu adalah makan tapi untuk memakan makanan ringan. Bukan seperti makan besar. Beda seperti doa. Doa lebih umum, tapi ruqyah lebih khusus. Untuk apa? Litolabis syifa, untuk meminta kesembuhan, untuk meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana itu ada orang yang mengatakan ruqyah rumah? Kalau ruqyah rumah boleh. Meruqyah rumah itu tetap masih nyambung dari definisi awalnya, dari pengertian ruqyah itu sendiri. Kenapa? Kita meruqyah supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perlindungannya pada rumah yang kita tinggali. Jadi boleh kita ruqyah rumah, tapi ruqyah barang hilang, ruqyah cari orang hilang itu yang tidak benar. Ruqyah penglaris itu juga tidak tepat. Ya, maka dari itu kita mesti paham awal pengertian-pengertian ini, supaya nanti ketika melakukan praktek ruqyah ataupun ingin minta diruqyah oleh orang lain, kita tidak terjebak pada perilaku-perilaku syirik, ya, yang ada di dalamnya, yang terselubung. Ini tentang definisi. Sudah paham atau masih kurang paham? Masih kurang paham. Kita ulangi lagi ya. Mungkin lebih spesifik, ruqyah secara lugawi artinya jambi-jambi. Ruqyah secara bahasa artinya jambi-jambi atau mantra. Jambi-jambi atau mantra. Sedangkan menurut istilah, mantra atau jambi-jambi yang digunakan untuk mengobati orang yang terkena penyakit, baik penyakit demam, penyakit ayan, epilepsi, kejang ya, atau penyakit-penyakit lain yang diderita oleh manusia. Ruqyah, poin ketiga, adalah bagian dari doa. Ruqyah, bagian dari doa. Pelan-pelan ini ya. Poin keempat, ruqyah ya, adalah doa yang diambil dari Al-Quran serta hadis-hadis yang sahih. Untuk apa? Litolabis syifa, untuk menggapai suatu kesembuhan. Jadi sudah dikhususkan maknanya, disempitkan maknanya, ruqyah adalah doa yang dikhususkan, yang dibaca hanya untuk kesembuhan dan perlindungan. Bisa dipahami? Itu tentang definisi. Semoga paham ya.